Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi dua kategori tenaga honorer untuk langsung diangkat menjadi P3K tanpa tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua, terkhusus buat rekan-rekan yang tidak terdaftar dalam database BKN. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, jika kita lihat di sini informasinya di hari ini teman-teman ya. Jumat 23 Februari. Alhamdulillah honorer, nah di sini ya. Honorer yang tidak atau tak terdaftar dalam database BKN tetap bisa jadi P3K. Pemerintah siapkan metode ini. Nah, seperti itu ya. Kira-kira metode yang dimaksud itu seperti apa, teman-teman ya? Oke, kita coba scroll, kita lihat bersama-sama. Nasib tenaga honorer yang telah berbakti di berbagai lembaga pemerintah menjadi sorotan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, penataan tenaga honorer harus diselesaikan maksimal pada Desember 2024. Dan sebagai alternatif, pemerintah merencanakan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, nah ini teman-teman ya, tidak semua tenaga honorer dapat langsung. Jadi kalimatnya di sini, tidak semua honorer dapat langsung diangkat menjadi P3K. Ada beberapa ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah honorer harus terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Lantas, bagaimana nasib tenaga honorer? Nah, ini ya. Nasib tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN atau belum masuk dalam database BKN. Apakah masih ada peluang bagi mereka untuk menjadi P3K? Nah, di sini kita bisa lihat penjelasannya. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas, pemerintah akan memberikan jalan bagi tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN untuk diangkat menjadi P3K. Jadi katanya akan memberikan jalan ya, pemerintah akan memberikan jalan bagi honorer yang belum terdaftar di BKN untuk diangkat menjadi P3K. Anas menyatakan bahwa tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN perlu memeriksa statusnya melalui call center BKN. Nah, coba perhatikan teman-teman ya, bahwa tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN perlu, nah di sini ada kalimat perlu, memeriksa statusnya melalui call center BKN. Nah, untuk mendapatkan call centernya pastinya teman-teman harus berkunjung ke website resmi Badan Kepegawaian Negara. Cek di bagian call centernya. Jika mereka memang belum terdaftar, mereka perlu mengumpulkan rekam jejak kerja mereka. Nah, ini ya, mengumpulkan rekam jejak kerja mereka. Kalau misalnya guru ya bisa saja data-datanya yang didapodik ya teman-teman ya. Mulai tahun berapa dia bekerja dan dibuktikan mungkin dengan SK-SK-nya seperti itu. Atau bukti-bukti konkret lainnya yang mungkin bisa diterima oleh BKN. Misalnya di sini adalah tanggal dan tahun mulai bekerja. Nah, ini ya, atau TMT-nya. Nah, di sini kapan dia mulai bekerja. Anas menegaskan bahwa tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN tetap harus mengikuti seleksi calon ASN 2024 untuk menilai kualitas dan kompetensinya. Jadi di sini juga jelas bahwa yang belum terdaftar di BKN tetap harus mengikuti seleksi di CASN tahun 2024 ini untuk menilai kualitas dan kompetensinya. Seleksi CASN 2024 tidak menggunakan passing grade, melainkan memprioritaskan pemeringkatan terbaik secara berurutan. Jadi bisa dikatakan tidak ada sisa formasi ya. Kalau misalnya memang formasinya cuma 5, pendaftarnya juga ada 5, ini otomatis diambil semua teman-teman ya, karena diambil berdasarkan pemeringkatan atau perangkingan. Dan dimulai dari peringkat terbaik hingga peringkat kelima begitu.
Ini dipilih secara berurutan atau diurut teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman yang belum terdaftar di dalam database BKN sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Intinya apa yang disampaikan oleh Menteri Anas diikuti teman-teman ya. Lanjutnya, tenaga honorer yang lulus seleksi CASN 2024 akan diangkat menjadi penuh waktu atau paruh waktu, tergantung pada kemampuan keuangan instansi masing-masing. Nah, selanjutnya, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi dua kategori tenaga honorer. Nah, ini ya, ada dua kategori tenaga honorer untuk langsung diangkat menjadi P3K tanpa tes. Oke. Kedua kategori tersebut adalah ex tenaga harian lepas atau THL2 atau THK2 dan non ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Kedua kategori ini dianggap memiliki prioritas pengangkatan P3K yang tinggi. XTHK2 atau di sini bahasanya XTHL ya, adalah tenaga honorer yang telah bekerja sebelum tahun 2005. Jadi memang pengabdiannya cukup lama teman-teman ya, sudah luar biasa dan telah terdaftar di BKN. Nah, memang ya kalau kalau THK2 itu ada nomor XTHK2-nya teman-teman ya. Biasanya itu selalu diinput di portal SSJASN. Mereka terdaftar di BKN, dianggap sebagai tenaga honorer yang paling senior dan berpengalaman. Sedangkan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik adalah tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CASN 2023 dan lulus dengan nilai tertinggi, dianggap sebagai tenaga honorer yang paling kompeten dan berkualitas. Dengan menjadi P3K, tenaga honorer akan mendapatkan 5 jaminan yang sebelumnya tidak mereka peroleh sebagai non-ASN. Oke, yang pertama adalah jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, jaminan hari tua yang mencakup tabungan hari tua, pensiun, dan tunjangan hari tua. Yang ketiga, jaminan kecelakaan kerja yang mencakup pelayanan kesehatan, santunan, dan rehabilitasi. Yang keempat, jaminan kematian yang mencakup santunan kematian, biaya pemakaman, dan tunjangan kematian. Nah, jadi ini adalah informasi dan menurut admin ini adalah kabar baik buat teman-teman kita yang belum terdaftar di database BKN teman-teman ya, atau belum ikut dalam pendataan. Itu bisa menghubungi call center dari BKN, terus mengumpulkan rekam jejaknya teman-teman ya, atau masa kerjanya. Tapi perlu dicatat di sini teman-teman yang tidak terdaftar itu tetap mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensinya teman-teman ya. Kompetensinya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Menteri Anas di menit sebelumnya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.